Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, Amang, Inang, demikian anak-anak kami, remaja Naposo Bulung. Kita akan memasuki ibadah kita Minggu 28 Agustus 2022. Sebelum kita memulai, kami mengingatkan bagi kita semua untuk bisa menonaktifkan alat komunikasi atau HP yang ada pada kita, agar
untuk menjaga kehikmatan daripada ibadah kita di siang hari ini. Kita memasuki ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Kau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Olehnya ditenang
Hukum Tuhan bagi kita di hari Minggu ini terambil dari firman Tuhan yang tertulis di 1 Petrus 4 ayat 13 sampai dengan ayat ke-14. Dengarkanlah. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami
agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel bagi kita di minggu ini sebagai landasan dari khotbah di minggu kita terambil dari Yeremia 2 ayat 4 sampai dengan ayat 13. Yeremia 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-13 kita membaca secara responsor. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahmu. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti itu? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Kami akan membacakan Warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu 11 setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. Yang kedua, duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Minggu 21 Agustus 2022 Ibu Saurlina Buru Nainggolan, tutup usia 60 tahun, istri dari Bapak Pandapotan Tampu Bulun, dan meninggalkan 2 orang anak, semua belum berkeluarga. Alamat Jalan Cempaka B20 nomor 11 RT 07 RW 07 Kompleks Pondok Aren Indah, Jurang Mangu, Banjar Jurang Mangu, Pondok Aren. Jenazah dikemudikan pada hari Selasa 23 Agustus 2022 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. B. Telah meninggal dunia pada hari Senin 22 Agustus 2022 Bapak Sunggul Lauren Gultom, tutup usia 79 tahun, suami dari Ibu Yunita Laura Buru Siregar, dan meninggalkan 3 orang anak, semuanya sudah berkeluarga. Alamat Jalan Bendiraya Blok B2 nomor 40 Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Bendi Panenggaran. Jenazah dikemudikan pada hari Rabu 24 Agustus 2022 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Marilah kita mendoakan agar Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, kebaktian anak sekolah minggu. Pada hari Minggu 18 September 2022, mulai jam 10.30 WIB, akan dimulai kembali kebaktian anak-anak sekolah minggu dari kelas TK sampai kelas 3 SD bergabung dengan kelas 4 SD, kelas prasidi, dilaksanakan secara tatap muka sesuai dengan keputusan Sermon Parhaladu. Yang keempat, penerimaan kelas CD tahun 2022-2023. Gereja HKBP Kebayoran Lama membuka pendaftaran kelas belajar CD tahun 2022-2023 dengan
dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Minimal kelas 1 SMA. 2. Membawa surat pengantar dari Sintua Banjar masing-masing. Ketiga, melampirkan fotokopi akte lahir, akte baptis, dan pas foto ukuran 3x4 2 lembar. 4. Membawa surat keterangan dari gereja asal bagi luar anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama. 5. Formulir pendaftaran diserahkan langsung ke sekretaris gereja. Kelima, kebaktian penghiburan. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat HKBP Kebayoran Lama bahwa sudah bisa dimulai kembali acara kebaktian penghiburan atau pengapulion setelah pemakaman kepada keluarga yang berduka. Tambahan warta jemaat yang sakit. Felix Markus Gultom, Banjar Rempoa Ciputat, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita. Pesan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nomor 415/D strip 8 strip DKI /8 strip 2022 dibaca dalam ibadah minggu. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat dan parhalado HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, dengan perantaraan pendeta resort, pimpinan jemaat di tempat masing-masing. Damai sejahtera bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Bapa kita dan sukacita dari Yesus Kristus, Kepala Gereja HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah melakukan sinode distrik dalam pimpinan Preses Pendeta Bernard Manik MTH di bawah terang tema "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Galatia 6 ayat 2, dan subtema melalui tata dasar dan tata laksana lebih baik dan sentralisasi keuangan, HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanan di era digitalisasi. Sinode distrik berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan, diikuti 157 peserta dari 173 peserta sinode di distrik melalui hari Rabu sampai Jumat tanggal 24 sampai 26 Agustus 2022 bertempat di Grand Forest Hotel Bogor. Sinode distrik diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus serta dengan diakhiri ibadah. Sesuai dengan amanat Sinode Agung HKBP ke-65 tahun 2020 yang lalu, HKBP akan melaksanakan Sinode Agung HKBP ke-66 pada tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 untuk membahas amandemen 4 Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 dan menetapkan Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 setelah amandemen 4 yang akan kita gunakan di HKBP. Pimpinan HKBP telah mengirimkan draft Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 amandemen 4 untuk dibahas oleh resort dalam rapat resort dan dibahas distrik dalam sinode distrik. Usul-usul dari setiap resort dikomplikasi distrik dan dibahas di sinode distrik untuk ditetapkan sebagai usulan distrik akan disampaikan sinode agung yang akan datang.
Di dalam semangat kebersamaan, semua peserta sinode serius menggumuli draft tata dasar dan tata laksana HKBP 2002, amandemen 4 dan usul-usul dari setiap resort yang telah dikompilasi panitia distrik di tengah-tengah sinode distrik. Tim kaji sentralisasi keuangan HKBP melakukan sosialisasi program sentralisasi keuangan HKBP, yaitu sebuah program baru diatur dalam draft tata dasar dan tata laksana HKBP 2002, amandemen 4. Dalam mengambil keputusan, sinode distrik melaksanakan rapat kelompok dan rapat pleno. Segala keputusan rapat pleno menjadi usulan yang akan disampaikan distrik sinode agung HKBP yang akan datang. Peserta sinode sepakat mendukung program sentralisasi keuangan HKBP telah dilaksanakan dalam draft tata dasar dan tata laksana HKBP 2002. Amandemen 4 dan sinode distrik merekomendasi pimpinan HKBP untuk mengangkat tim yang menyusun segala perangkat yang mengatur teknik pelaksanaan program sentralisasi keuangan HKBP. Sehubungan dengan itu, sinode distrik melakukan pemilihan 11 orang utusan sinode agung atau 8 orang pendeta dan 3 orang non-pendeta. Untuk memenuhi kekurangan utusan sinode agung secara proporsional dari distrik, karena tugas dan mutasi pelayanan jemaat, marilah kita mendoakan agar mereka yang terpilih mampu melaksanakan pelayanan dengan baik. Selanjutnya, sinode distrik menerima panduan keseragaman pelayanan untuk melaksanakan di distrik sesuai dengan keputusan rapat Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada bulan Juni 2021 yang lalu. Demikianlah pesan sinode distrik disampaikan kepada semua warga jemaat. Marilah kita mendoakan sinode agung HKBP yang akan datang berjalan dengan baik dan segala keputusan yang ditetapkan sinode distrik membawa kemampuan, transformasi, dan sukacita bagi gerejanya di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Di era digitalisasi, kiranya Kristus memberkati gerejanya sehingga kedatangannya pada akhir zaman. Bogor 24 sampai 26 Agustus 2022. Salam dan doa atas nama Pendeta Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Preses Pendeta Bernard Manik MTH. Demikianlah warta jemaat di HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan yang menjadi nas khotbah pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Matius pasal 16 dimulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 28. Mari kita ikuti secara bersama, demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian firman Tuhan. Satu keharusan Tuhan Yesus akan mengalami dalam ukuran pemahaman pengertian manusia, penderitaan yang menjadi puncak pelayanannya bersama manusia di dunia ini. Dan penderitaan itu harus berakhir dengan kematian. Itu harus
dijalani hanya untuk keselamatan manusia. Dan melalui itulah yang harus dia jalani, yang harus dia alami. Tidak bisa tidak. Harus. Itulah yang dia atau yang disebutkan, dikatakan dalam nats kita ini ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi. Dan bahkan tidak bisa ditunda-tunda. Apalagi yang namanya untuk digagalkan. Sebab misi tersebut harus terjadi. Dan untuk keselamatan umat manusia. Penderitaan Tuhan Yesus seolah-olah skenarionya sudah diatur. Seolah-olah. Dan itu juga harus terjadi. Kelompok-kelompok tertentu yang justru tidak diharapkan untuk berbuat yang tidak benar terhadap Tuhan Yesus, tetapi justru kelompok-kelompok tertentu tersebutlah yang menjadi pelopornya. Dan bahkan kelompok-kelompok tertentu tersebutlah yang menjadi provokator. Siapakah kelompok-kelompok tersebut? Dalam nats ini disebut para tua-tua. Itu yang pertama. Yang kedua, para imam. Dan yang ketiga, para ahli Taurat. Ini adalah yang tiga hal ini adalah orang yang di taraf masyarakat yang di atas. Yang sepatutnya apa yang mereka katakan didengar. Yang sepatutnya apa yang mereka katakan harus yang benar dan baik. Para tua-tua sesepuh akan tua-tua yang sudah dituakan. Bisa kita katakan ini dari 60 tahun ke atas. Baru yang kedua para imam. Kami perhaladulah ini kalau dikategorikan. Baru para ahli Taurat. Kata si boto surat. Ahli-ahli Taurat. Ini semuanya adalah yang inteleknya yang sudah tinggi. Sehingga mereka yang tiga kelompok ini dikategorikan yang menjadi pola anutan, yang menjadi mengarahkan, menegur, menasihati dan lain sebagainya. Tetapi justru yang tiga kelompok ini di barisan depan untuk merongrong Tuhan Yesus. Menjadikan Tuhan Yesus menderita dan hingga kematiannya.
ini perlu diingatkan juga buat seluruh kita. Baik di tengah masyarakat, juga di tengah gereja. Sering jika dirinya agak terusik, rasa kehormatannya berkurang. Bahkan jika dia ditegur, dengan merasakan dia adalah di kalangan yang atas, dia akan sakit hati. Dan akhirnya dia akan bertindak. Dan sekali lagi, hati-hati jangan sampai menjadi penggerak kalau disebut provokator. Di somma nedok narupani olok kasih suap bulu. Saya yang pertama di kampung ini. Saya yang mendirikan kampung ini. Saya yang pertama pelopor di tengah gereja ini. Sayalah satu-satunya yang mendirikan gereja ini. Artinya di sana apa? Supaya semuanya apa yang harus dilakukan harus bertanya dulu sama dia. Semuanya berfokus kepada dia. Dan apapun yang diletakkan yang menjadi dasar-dasar yang benar, pondasi yang benar, bahkan sesuai dengan firman Tuhan di tengah gereja sekalipun, dia tidak akan berterima. Karena apa? Dia merasakan dikesampingkan. Dia merasa rasa kehormatannya terusik. Supaya kita hati-hati, Amang Inang, dan juga untuk generasi penerus. Jangan oleh karena keinginan kemauan kita dan bahkan berangkat dari sejarah kaum muda yang akhirnya nanti akan tiba saatnya di kelompok tua. Kalau dikatakan di sini para tua-tua, menjadi menempatkan dirinya yang paling tinggi. Kalau dia tidak ditanya, dia sakit hati. Kalau kemauannya tidak penuhi, dia akan sakit hati dan bisa menjadi provokator. Nah, raksitong nak kapad di tahun, raksitong nak kasitong, tahu sirma. Itu yang terjadi di era digital sekarang ini. Sudah maju, manusia sudah nyampe ke bulan. Dan juga ke planet yang lain. Tetapi cara-cara yang terbelakang, yang kolot tersebut masih ada di dalam diri manusia hingga sekarang ini. Yang mengenyampingkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengenyampingkan hal-hal yang benar yang sudah diutarakan, disampaikan, dan bahkan ditanamkan oleh Tuhan. Ah, enggak benar itu, enggak taksitongi. Terfokus kepada dirinya. Sehingga nats ini mengingatkan dan menyampaikan kepada kita untuk kehati-hatian di dalam beriman sebagai orang Kristen pengikut Kristus. Ada dua kata yang terkenal.
egosentris dan teosentris. Egosentris, ego sentral yang berpusat kepada dirinya. Yang kedua teosentris, teo, Tuhan. Sentris, sentral, berpusat kepada Tuhan. Pertanyaan, yang mana kita terapkan dalam hidup kita? Egosentris kah atau teosentris? Apakah kita selalu mengandalkan dan mendahulukan keegoan kita? Berfokus kepada diri kita sendiri. Tidak berfokus kepada Tuhan. Padahal dikatakan teosentris. Harus sentralnya berpusat kepada Tuhan. Kalau sudah berpusat kepada Tuhan artinya itu berpusat kepada firman. Bukan kepada diri kita. Pertanyaan, mengapa sering terjadi penderitaan? Sejak dari Adam dan Hawa, mereka menderita karena mereka mendasarkan dirinya kepada egonya, dirinya sendiri. Tuhan sudah berfirman, jangan. Tetapi mereka berpusat kepada dirinya sendiri. Ini pasti enak ini. Digoncang. Diambil, dia makan. Dan mereka menderita. Apa penderitaan buat laki-laki, apa penderitaan buat perempuan. Dan penderitaan itu makin bertambah dengan kasus yang berbeda-beda. Bukan hanya menyusahkan dirinya, tapi termasuk juga menyusahkan diri orang lain. Bukan hanya membuat dirinya menderita, tetapi dia juga berbuat bagaimana caranya supaya orang lain juga menderita. Dan ini adalah rencana busuk dari para tua, imam dan juga ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dia supaya menderita, bagaimana dia supaya mampus. Dan itu adalah rencana tersebut dan itu yang mereka lakukan. Tindakan dan pembunuhan yang berencana. Apakah Allah bisa membatalkan atau melarang tersebut? Bisa. Tetapi itu harus terjadi. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, saya harus ke Yerusalem mengalami penderitaan itu dan harus mati. Semata-mata tujuannya hanya satu, supaya keselamatan kita umat manusia yang memunculkan penderitaan tersebut. Jadi bukan Tuhan yang memilih untuk kita supaya kita menderita. Bukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi manusia itu yang memilih itu sendiri. Itu adalah pilihan kita manusia. Tetapi walaupun itu pilihan kita manusia, Tuhan tidak membiarkan kita di dalam penderitaan tersebut sendiri mengalaminya. Yang walaupun harus menderita karena itu pilihan kita. Tapi Tuhan tidak mau. Bahkan semuanya berakhir dengan penderitaan dan bahkan berakhir dengan kematian. Tetapi harus berakhir dengan sukacita dan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Itulah yang kita sebut surga. Kehidupan yang kekal yang tidak kita dapatkan di dunia ini.
Untuk kita dapat ke sana, menjangkau ke sana dan ditempatkan Tuhan di situ. Tuhan mengajar para orang yang percaya kepada Dia. Supaya setiap orang tidak hanya mengatakan saya percaya kepada Tuhan. Supaya setiap orang tidak hanya mengikrarkan pengakuan imannya. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Setiap hari Minggu itu kita ikrarkan. Pertanyaan, apakah itu hanya lip service saja? Ya, asal mamar Minggu, nih tahu nih, aku percaya, aku percaya pada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tetapi realisasinya bagaimana? Dalam nats ini kita mengikrarkan itu berarti kita mau mengikut Yesus. Soal mengikut Yesus ini bagaimana? Dalam ayat 24 disebutkan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itulah topik minggu kita pada hari Minggu ini. Menyangkal dirinya, maswadahu dirina, memikul salib, manuhu silangi, mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus. Agak sistematis yang tiga hal itu. Untuk tiba ke hal yang ketiga mengikut Tuhan Yesus, harus sanggup dalam dua hal ini. Menyangkal diri dan memikul salib. Baru melangkah kepada endingnya. Baru benar-benar mengikut Tuhan Yesus. Soal menyangkal diri. Apa maksudnya? Itu tadi. Keegoan kita. Yang selalu berfokus kepada diri sendiri, egosentris. Jangan pula kita mengatakan saya adalah pengikut Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mengimani Tuhan Yesus. Tetapi hidup kita selalu egosentris, mendahulukan keegoan kita, keakuan kita. Berpusat kepada diri kita sendiri. Selalu apa kataku. Sedangkan kepada temannya, no, jangan sampai apa katamu, tetapi apa kataku. Di hadapan Tuhan juga berani, langsung atau tidak langsung, bukan apa katamu Tuhan, apa kataku. Di era digital ini, sadar atau tidak sadar, manusia mau mengandalkan intelektualnya, dirinya. Sadar atau tidak sadar, manusia mau mendahulukan, mengandalkan kekayaannya, hartanya, kepintarannya berpolitik, dan lain sebagainya. Power yang ada dalam dirinya. Dia merasa hebat, dan disinilah gijang niroha, kesombongan, tinggi hati. Itu yang disebut egosentris tadi. Padahal orang yang mau menyangkal diri, dia harus mendahulukan Tuhan di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Itulah teosentris. Dia makin pintar, tetapi dia mengatakan, semakin banyak yang saya tahu, justru semakin sedikit juga yang saya tidak tahu.
Berarti harus selalu haus. Demikian juga kepada firman Tuhan. Semakin banyak pergumulan, semakin banyak tingkat pengetahuan tentang firman Tuhan, semakin banyak pula yang dia tidak tahu. Dia mau terus belajar. Semakin dirinya diberkati Tuhan, semakin dia mengatakan dia tidak memiliki apa-apa. Dakadong gijang di roha. Orang yang tinggi hati, itu kakak beradik itu merdongatu dengan kesombongan. Akan berakibat fatal menganggap diri orang lain tidak ada harganya. Lebih rendah. Menyangkal diri di hadapan Tuhan. Bukan berarti bahwa hidup kita ini diciptakan Tuhan tidak berharga, sangat berharga. Tetapi oleh karena keberdosaan kita, jika kita berada di hadapan Tuhan selalu dalam hidup kita, kita akan selalu tunduk. Kita akan selalu mendengar apa kata Tuhan, tidak mendengar apa kataku, apa dalam pikiranku, tetapi mendahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah menyangkal diri. Baru yang kedua, memikul salib. Memikul salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Memikul, kalau memikul itu di mana? Di pundak. Tidak dikatakan menenteng kayu salib. Menenteng kan pegang gini kan? Tidak hanya memegang, tetapi dikatakan memikul salib di pundak. Ini soal tanggung jawab di tengah kehidupan kita. Tanggung jawab tersebut adalah apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Yaitu dia memikul salib, dia memikul beban itu. Jadi kita manusia juga, kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita katakan kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus memikul salibnya. Berat amang enangnya. Saudara-saudara berat. Iya berat. Tetapi bersama dengan Tuhan memikul itu tidak berat. Kalau selalu kita arahkan kepada sentralnya kepada Tuhan. Sehingga kita selalu mengatakan, Tuhan sertai mampukan saya untuk menjalani hidup ini. Penyerahan diri total terhadap Tuhan. Apapun persoalan, apapun beban kita. Dan Tuhan itu juga luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu juga kata firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mengembankan beban tanggung jawab kepada kita di mana kita tidak mampu untuk mengembannya. Tetapi Tuhan selalu mengembankan yang kita mampu untuk mengembannya. Itu luar biasanya Tuhan yang kita percayai. Aku nang tokola sautik depe si tahun ini itur gale itur medebu. Karena apa? Karena mengandalkan pikiran. Belum seberapa persoalan penderitaan yang kita hadapi, tetapi kita terus putus asa. Keputusasaan itu terjadi karena apa? Karena itu diolah hanya diproses dalam pikirannya sendiri. Tidak ada penyerahan diri kepada Tuhan. Sehingga diproses dalam pikirannya sendiri, ya stres. Setelah stres, apa yang terjadi? Ritik. Gila. Stroke. Putus urat saraf. Kita diperhadapkan dalam situasi zaman sekarang ini. Cara untuk mengikut Tuhan Yesus
beban itu, memikul salib itu. Berbagai hal yang kita hadapi. Baru yang ketiga disebutkan mengikut Yesus. Setelah dua hal tadi, kita mampu untuk menyangkal diri, kita mau untuk memikul salib, maka kita mengikut Yesus. Kalau dikatakan mengikut Yesus itu, kita berada di mana? Di sisinya. Entah itu di samping kanan, di samping kiri, di belakang. Mengikut Tuhan Yesus ibarat dia berjalan di tepi pantai pasir. Jejak kakinya, kita ikuti jejak kakinya. Menjadi pengikut yang setia. Mengikut Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, jejak Tuhan Yesus, itu yang harus kita lakukan. Apa itu? Ada tiga. Berani menyatakan kesalahan jika sesamamu salah. Ketika kebenaran sudah dipelintir sedemikian rupa, maka kebenaran harus dinyatakan dengan tegas. Pernah seorang pada zaman era Nazi Jerman, seorang bernama Joseph Goebbels, dia menteri propaganda pada saat itu. Ada satu statement dan pernyataannya. Ini dalam hal politik juga yang dia lakukan. Sederhana sekali. Dia mengatakan, kebohongan yang diulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran. Kebohongan yang diulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran. Di Hitalak Batak sering itu terjadi. Sering. Yang selalu dilakukan menjadi adat istiadat, budaya, hasomalan, kebiasaan. Ada yang terjadi masih sosoni sonod inna rupani kan. Padahal salah. Meneruskan kesalahan itu. Sehingga dianggap menjadi satu kebenaran. Karena itu, dia pada masa itu, menteri propaganda di era di Jerman, dia secara gencar menyebarkan berita bohong. Dan itu dianggap menjadi kebenaran. Sekarang persoalannya apa? Jika tidak ada orang yang speak out untuk menyanggah kebohongan tersebut, maka informasi palsu itu akan dianggap benar. Karena itu, orang Kristen tidak bisa berdiam diri saja. Sesuai dengan perintah Paulus, kita harus menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan berarti menolak kebohongan dengan tegas. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan. Dia menyatakan kebenaran. Melawan kebohongan yang dilakukan oleh para tua, para imam dan ahli Taurat. Sehingga dia semakin dibenci. Memikul salib. Menyatakan kebenaran. Menderita. Di dunia ini menderita. Tetapi di hadapan Tuhan kita beroleh berkat. Baru yang kedua, menegur. Artinya adalah meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, yang merugikan orang lain. Saat seseorang merasa dirugikan,
oleh perbuatan orang lain, maka dia meminta pertanggungjawaban. Di sini ada aspek tuntutan untuk melakukan sesuatu. Untuk itu saudara, menegur artinya menuntut orang yang sudah berbuat salah untuk memperbaiki perbuatannya yang salah. Menegur. Ai pinayo pedongan lo udah cita kita teh lo malea kan? Kita tegur teman kita yang salah. Mungkin kita yang akan dihina. Apalagi sekarang ini. Kalau dulunya guru di sekolah, kalau tidak tahu siswanya menjawab pertanyaan, datang gurunya. Kalau dulunya penghapus dari kayu itu, ini diketok sakit sekali. Baru belebas kayu itu, ke betis ini dua-dua sampai memar. Baru ini lagi, ini ditarik rambut yang sedikit, ini ditarik kuat, sakit sekali. Kalau dulu siswa kalau dibikin gurunya seperti itu, melapor kepada orang tuanya mengadu, Pak, mak saya digini. Itu karena apa? Saya tidak bisa menjawab, lo ipa mati ho. Ay mau lalani otom datong. Ya itu karena kebodohanmu. Orang tua dulu. Tapi kalau sekarang, wah, langsung datang sama orang tuanya. Bapak guru, ibu guru, sedangkan saya saja orang tuanya tidak pernah memarahi anak saya ini ya. Biar tahu lo katanya. Pergeseran nilai. Wah, kalau dulu, kalau memang kita nggak tahu sama sekali, memang benar-benar kita bodoh, tidak tahu menjawab, kita melapor kepada orang tua kita di rumah, habis kita dibikin. Kalau dalam bahasa Batak gitu, kalau udah marah orang tua, itu gara-gara apa? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, lu mana di pamati kok katanya. Ya bukan berarti mau untuk mati benaran. Tauton katanya gitu. Tidak dibela. Ini soal menegur. Baru yang ketiga, menasehati. Menasehati sering diterjemahkan menghibur. Ini mengandung maksud bahwa pemberitaan firman juga digunakan untuk menguatkan orang-orang yang lemah. Menguatkan orang-orang yang lemah, menasihati. Dan menasihati ini juga menghibur. Dan menghibur orang yang sedang kesusahan. Jangan pula teman kita curhat kepada kita. Terus datang kita mengatakan, sudahlah, tahankanlah di situ. Lu mau mampus saja di situ. Sedangkan persoalan saja saya sendiri nggak bisa saya selesaikan. Boro-boro mau mencampuri persoalan. Ya, take and give. Mari kita dengarkan. Apa yang bisa kita perbuat solusi dengan menghibur dia. Supaya dia kuat di dalam kesesakannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata hal mengikut Yesus, yaitu menyangkal diri, memikul salib, ternyata tidak gampang. Ternyata tidak gampang, ternyata tidak mudah. Itu artinya memikul salib dan menyangkal diri tidak bisa main-main. Jangan dipermainkan. Tetapi harus serius. Harus dilakukan dari hati. Bukan dari pikiran. Harus dari hati. Dan kita harus mengetahui. Walaupun tidak gampang. Walaupun berat. Tapi harus kita ingat. Menyangkal diri. Memikul salib, mengikut Tuhan Yesus,
kita tidak dibiarkan Tuhan. Tuhan akan bersama dengan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu supaya kami benar-benar mengikut Engkau, di mana kami terlebih dahulu mampu untuk menyangkal diri kami, memikul salib-Mu, sehingga kami benar-benar untuk mengikut Tuhan sendiri. Bersama dengan Tuhan, kami akan mampu, karena Tuhan yang memampukannya. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Rifan Staruliasi Sihaloho, Nyonya R Sihaloho, Bernadetta Boru Hutagalung, Aris Kendrick Marasi Sihaloho, Nyonya S. Opardidi, Kostaida Boru Sitorus, Jonathan Arga Pratama Pardidi, Nani Boru Hutapea, Insinyur Lorenz Tigor Napitupulu, Nyonya M. Sitorus, Ofitria Boru Manalu, Pendeta DP Panjaitan, Sintua Doktorandus GP Manihuruk, Togap Hutapea, DJ Situmorang, Situa Doktorandus Mulatua Pardidi, Nyonya Doktorandus M. Pardidi, Kartini Boru Naiborhu, Saha Napitupulu, Nyonya M. Tambunan N. Boru Simajuntak, Sintua Insinyur M. Sihombing, Doktorandus Iwan BM Tampubolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Saha Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Masdelina, Boru Sirait, dan yang tidak dapat kami sebut satu persatu namanya, yang kami tidak tahu menahu soal jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah atau di rumah sakit. Untuk jemaat-Mu seluruhnya yang dalam keadaan sakit tersebut, kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya dengan kasih-Mu Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Juga buat keluarga jemaat-Mu yang hingga saat ini dalam situasi berduka, keluarga Nyonya Gultom Boru Siregar, keluarga Tampu Bolon, di mana inang kami Boru Nenggolan yang telah sudah Tuhan panggil. Kami serahkan kedua keluarga tersebut hanya dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan yang menguatkan mereka dalam situasi duka mereka, Tuhan yang menghibur mereka, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan mengganti kesedihan mereka dengan sukacita nantinya, dan Tuhan akan mengabulkan berbagai berkat kepada mereka. Kami serahkan semuanya Tuhan, juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan untuk jemaat-Mu yang menerima sukacita berkat dari Tuhan, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, lancar dalam setiap pekerjaan, yang sudah mendapatkan jodoh, lahirnya anak, dan banyak lagi Tuhan, hal-hal yang mensukacitakan melalui berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada seluruh jemaat-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, dan biarlah untuk hari yang akan datang kasih Tuhan, berkat Tuhan semakin melimpah di tengah jemaat-Mu. Dan yang dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, pergumulan, Tuhan yang juga memampukan mereka, dan Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka, sehingga bersama dengan Tuhan mereka mampu untuk menghadapi berbagai permasalahan persoalan hidup tersebut, dan bersama dengan Tuhan mereka akan dapat memenangkan dari persoalan permasalahan yang mereka hadapi. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita mengumpulkan, menyerahkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah, yang dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amang inang semua dan juga saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami yang melayani pada kebaktian Minggu pukul 10.30. Pada saat ini kami pendeta dan juga parhalado, sintua dan calon sintua, dan juga organis, song leader, dan tim multimedia. Terimalah salam kami Amang Inang dan untuk kita semua. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat Amang Inang. Tuhan memberkati. Horas.